Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun bertemu lagi kita hari ini dalam Serambi Podcast edisi Minggu 21 Februari 2021. Kali ini kita akan membahas tema olahraga. Sudah hadir di studio Serambi bersama saya Ketua Umum Pemprov Squash Aceh, Bang Husaini Jamil. Selamat pagi, Pak Husaini. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Nasir dan Syedaralun dimanapun berada. Ya, hari ini sudah hadir Ketua Umum Squash Aceh. Kita akan membahas tema kali ini mungkin tentang memperkenalkan squash di Aceh. Ini perlu diketahui, squash ini bukan olahraga baru di Indonesia, tapi menjadi baru di Aceh. Dan Pak Husaini adalah Ketua Umum Pemprov pertama ya. Iya. Ya, yang baru ini juga baru menjabat setahun yang lalu. Jadi ini squash ini memang salah satu olahraga di Indonesia, namun untuk di Aceh ini memang baru terbentuk, dan sehingga yang menjadi tema kita hari ini seperti apa sih memperkenalkan dan membumikan olahraga ini. Mungkin di masyarakat awam ini belum terlalu populer. Mungkin orang sama seperti saya sebelumnya sudah mendengar, tapi belum tahu seperti apa teknisnya nih, seperti apa olahraga squash ini. Mungkin Pak Husaini, langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini. Ini berarti baru 1 tahun yang lalu olahraga ini kita bawa pulang ke Aceh. Seperti apa ceritanya kita bawa pulang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun dimanapun berada, alhamdulillah. Saya Husaini Jamil, Ketua Pemprov Squash Aceh. Alhamdulillah hari ini diundang oleh Serambi Indonesia, tepatnya di program podcast. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan beberapa hal tentang squash keberadaan di Aceh. Kami terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Pemprov Squash Aceh tepatnya 15 Februari 2020 di Kiryat Muraya Hotel. Setelah itu banyak hal yang sudah kami lakukan. Malah dalam beberapa hari ini kami sudah merilis oleh tim media kami, yaitu ada 7 capaian yang dihasilkan dalam usia 1 tahun Pemprov Squash Aceh. Pertama, tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua PB Squash Indonesia, yaitu Profesor Dr. Silvana Murni di Jakarta, bahwa instrumen komponen yang harus dipenuhi oleh sebuah Pemprov ataupun Pemcap. Pertama, beliau selalu menyampaikan bahwa harus ada venue. Venue itu adalah media bagaimana kita bisa melakukan banyak kegiatan gitu. Di situ ada venue, adalah lapangan untuk kegiatan-kegiatan latihan, coaching klinik, dan pertandingan dan sebagainya. Tentu pertama beliau menyampaikan ada venue, ada atlet. Yang kedua, instrumen yang kedua harus ada atlet. Tentu setelah ada prasarana dan sarana kita juga harus ada. Ada atlet, setelah itu ada pelatih, keempat tentu ada event. Ini hampir 4 komponen ini sudah dimiliki oleh Pemprov Squash Aceh dengan usia 1 tahun. Kita sudah melaksanakan MOU, Memorandum of Understanding, dengan Stikip BBG. Apa yang kita melakukan kerjasama? Pemanfaatan gedung. Stikip BBG memiliki gedung. Kita bekerja sama dengan pembinaan atlet. Pembinaan atlet itu sudah kita lakukan di Desember kemarin. Kita MOU di Arabia Hotel, sekalian kita melaksanakan raker. Itu disupport, didukung penuh oleh Ketua Yayasan, Dewan Pembina Yayasan Pak Hidayat, dan Ibu Ketua Bu Lili juga mensupport kegiatan-kegiatan squash berkembang di kampus. Ini menarik, dan ini menjadi spirit, semangat kami. Tidak hanya Stikip yang kami lihat, tidak hanya Stikip yang kami membangun MOU-nya, tapi ada beberapa kampus yang lain ke depan yang kita ingin coba melakukan kerjasama gitu. Kita akan bangun klub-klub squash di kampus-kampus yang ada fakultas olahraga. Gitu. Ini yang kita lakukan. Alhamdulillah Aceh, saya ingin sampaikan
sekali lagi sudah punya lapangan dan ini menjadi catatan sejarah. Apa yang menjadi catatan sejarah adalah lapangan pertama skuas yang kita bangun di Aceh. Ini menarik. Kita punya atlet juga sudah punya. Malah di akhir Desember kemarin kita mendatangkan salah satu atlet kita yang sedang berlatih di Jakarta pulang ke Aceh untuk memperkenalkan bagaimana cara main, berapa game, bagaimana cara servis dan sebagainya. Kita minta beliau pulang ke Aceh untuk berlatih 14 atlet ini di usia gitu. Ini yang sudah kita lakukan, Bang. Oke. Berarti di usia setahun terbentuk ini kita langsung punya lapangan lah, venue-nya berarti ya. Benar. Berarti sekarang di Aceh ada berapa nih yang udah ini tempat? Pemcapnya Enggak, yang tempat latihan baru satu. Kita selalu mendengar bahwa di PT Arun LNG itu ada lapangan squash yang biasanya digunakan oleh para pekerja patriot di Luus Mau itu. Tapi sebagai ketua Pemprov dan juga ketua Pemcap saya di Kota Luus Mau juga beliau humasnya PT Arun. Tapi sampai hari ini saya belum bisa mengakses, belum pernah saya melihat bagaimana kondisi terakhir lapangan squash yang ada di PT Arun. Ini gitu. Oke. Berarti ini kan squash ini kan lapangannya lumayan eksklusif ya. Ya, dia istilahnya tidak ada lapangan-lapangan kampung lah istilahnya. Ya, karena harus dibangun khusus tadi ukurannya juga memang terdesain khusus standarnya itu. Berarti tentu ini untuk membangun ini harus ada ini berarti ada kerjasama berarti seperti itu. Ya Bang. Ya, kami memang saya ingin juga berharap kepada pemerintah hari ini, pemerintah Aceh, KONI Aceh yang selalu full 100%, malah di atas 100% mendukung squash ini. Iya. Tentu kalau kita berangkat dari hal yang dari awal, kita harus memiliki gedung dulu. Gedung yang standar, tingginya di 6 meter, dengan lebar 9,30 dan panjang 960. Tentu ini membutuhkan biaya yang besar membangun gedung itu. Tapi apa yang kita lakukan kerjasama pemempatan gedung seperti di Stikip BBG, yaitu Stikip memberikan gedung untuk dimanfaatin oleh squash, Pemprov Squash membangun lapangan squash di gedung yang sudah ada yang dimiliki oleh Stikip BBG. Spesifiknya cukup berkarakter memang, karakteristik lapangan itu karena harus pakai parkit. Dia tidak bisa di lantai atau di ubin. Squash itu harus pakai parkit atau jati yang sekarang digunakan oleh beberapa lapangan di Jawa Barat. Selanjutnya pakai kaca. Jadi memang harus didesain ya. Didesain sedemikian rupa mewah itu. Tidak bisa seperti olahraga mungkin bela diri yang bisa di mana ada di mana aja begitu gampang aksesnya. Berarti ini memang lapangannya eksklusif lah. Sangat eksklusif. Malah waktu kami dilantik sebagai Waketum Nasional di Jakarta, Pak Menteri menyatakan, Pak Zainuddin Amali Menpora mengatakan bahwa ini olahraga eksklusif, gimana cara mengembangkan di kampung-kampung? Bagaimana kita sosialisasi, bagaimana olahraga ini berkembang? Tapi saya sebagai Ketua Pemprov Squash Aceh optimis, yakin kita akan berkembang, bisa eksis dengan berbagai kerjasama yang kita lakukan, baik dengan pemerintah maupun dengan kampus. Oke, Pak Huseni, tadi saya sudah mendengar katanya setelah terbentuk kita langsung punya 14 orang atlet ya. Ini jenjang usia seperti apa? Emang atlet potensial atau memang mereka sudah jadi itu maksudnya? Iya, atlet yang kita bina sekarang 14 atlet itu semua mahasiswi Stikip BBG. 5 perempuan, selebihnya dari laki-laki. Itu. Tapi dalam waktu dekat kita sudah menyiapkan program yaitu sosialisasi ke tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Ini yang kita siapkan konsep sosialisasi. Nanti atlet yang kita bina itu tidak hanya pada level kampus, tapi pada level sekolah tingkat pertama dan sekolah tingkat atas itu. Ini. Yang sekarang memang baru setahun 14 itu yang kita persiapkan pada kejuaraan-kejuaraan, pada event-event seperti event-event eksibisi Pora yang akan kita laksanakan di akhir tahun ini. Tapi di sisi lain kita akan turun sosialisasi, kita perkenalkan, kita fasilitasi, kita berikan sarananya
Artinya saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, Pemprov hadir. Pemprov hadir, Pemprov mensupport setiap Pemcap dengan sarana-sarana yang akan dibutuhkan gitu. Kami akan dukung itu untuk bagaimana skuas itu ada di Birun, bagaimana skuas itu ada di Langsa, bagaimana skuas itu ada di Aceh Barat. Dan ini keren olahraganya keren, dan disukai oleh para milenial. Ya. Ketika setahun yang lalu kita hadir, Pak Husseini seperti apa melihat respon masyarakat kehadiran skuas ini? Saya punya strategi di dalam melakukan sosialisasi. Mungkin yang paling saya harus memprioritaskan tentang bagaimana pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi ini. Saya belajar dari beberapa pemprov yang lain yang berprestasi pada level dunia hari ini, berprestasi pada level nasional. Bagaimana olahraga ini kita bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada fakultas olahraga gitu. Di kampus-kampus itu malah saya di 2 bulan ini komit untuk membentuk beberapa klub squash. Beberapa klub squash nanti dia bergandengan dengan Pemcap masing-masing. Misalkan saya akan bentuk klub squash di Stiki BBG. Sedangkan di Kota Banda Aceh ada Pemcap pengurus cabang Kota Banda Aceh. Ini saling mendukung, saling mensupport itu. Kita memiliki klub yang profesional, kita juga dari sisi kepengurusan hierarkinya punya Pemcap Kota Banda Aceh. Di Aceh Besar, kita sedang membangun komunikasi bagaimana bekerja sama dengan UNAYA, Universitas Abu Yatama yang ada fakultas olahraganya. Kita akan bekerjasama sama dengan metode yang kita laksanakan di Stikip, pemanfaatan gedung dan pembinaan atlet. Di sana juga kita dorong akan kita bentuk klub di UNAYA dan akan ada Pemcap pengurus cabang Aceh Besar, skuas Aceh Besar. Ini saling mendukung, malah hashtag kami selalu kami promosikan bahwa skuas Aceh bergerak cepat, berkolaborasi dan bersinergisitas dengan siapapun, dengan pemprov manapun, dengan kampus manapun. Ini demi bagaimana 2024 kita punya event, kita menjadi tuan rumah, skuas berprestasi, insya Allah dengan doa semua. Ya, berarti memang sambutan pertama itu memang langsung bersambut ya, terutama dari Stiki BBG ya, ketika kita hadir ya, mereka langsung ada atletnya, langsung minat atletnya langsung muncul itu ya. Ya, benar. Yang luar biasa, saya ingin juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum KONI Aceh, Ketua Harian dan Sekum KONI Aceh yang selalu mensupport apapun, tidak hanya skuas, tapi kalau memang dia berprestasi punya strategi bagaimana olahraga ini berkembang dan dibina oleh seorang ketua dan tim pengurus yang lain, KONI selalu berada di garda terdepan untuk mensupport anggaran untuk memfasilitasi atlet-atlet ini dikirim ke luar daerah, malah ke luar negeri. KONI Aceh itu mengirim atlet ke luar negeri. Kita target berprestasi di Papua, tentu berprestasi di tuan rumah menjadi di tahun 2024. Berarti ini kan tadi kata Pak Husseini kan ini kan kita mendorong prestasi di Aceh. Kemudian kita ada eksibisi nanti ketika Porapedia. Ya. Tentu salah satu cara membumikan skuas ini di Aceh kan dengan ada hadirnya di kabupaten kota. Sekarang ini sudah berapa nih kabupaten kota yang sudah hadir skuas ini? Mungkin melalui apa namanya? Pemcap pengurus cabang. Pengurus cabang. Bang Nasir, ini salah satu pemprov yang sangat menarik, yang sangat dinamis bergeraknya. Padahal seorang ketua pemprov itu bukan seorang pejabat, bukan seorang konglomerat, hanya seorang Husseini, anak kampung yang hijrah ke Kota Banda Aceh. Tapi dengan tim, dengan fighting spirit, ini kita sudah membentuk 17 cabang di kabupaten kota di Aceh. Cabang-cabang yang kita berikan yang kita dukung menjadi ketua itu juga keren-keren. Misalnya Ketua Kota Banda Aceh, Pemcapnya dijabat oleh Ketua Prodi Olahraga Stiki BBG. Udah itu kita bergeser Ketua Pemcap, misalnya Ketua Pemcap Aceh Besar itu diketuai oleh seorang anak muda politikus dari salah satu partai, anggota DPRK. Kalau kita bergeser ke Aceh Jaya, malah wakil ketua DPRK mau jadi ketua Pemcap. Kalau kita bergeser ke Aceh Barat, asisten 1. Sahabat kami Mirsal asisten 1 menjadi ketua Pemcap. Kalau kita bergeser ke Sabang, ketua komisi jadi ketua Pemcap saya. Dan di Birun Uniki
itu ketua prodi juga. Banyak teman-teman yang menjadi ketua Pomcap di Skuas Aceh itu punya potensi, punya kapasitas. Tinggal bagaimana kita dorong, bagaimana kita gerak, bagaimana kita berkolaborasi dan bersinergi. Tujuan kita adalah mengukir prestasi di 2024 PON Aceh Sumut. Oke, berarti ini lumayan kencang ya terbentuknya. Jadi dalam 1 tahun sudah terbentuk 17 Pencap. Pomcap. Ya? Dan ini ada beberapa kabupaten yang sudah menghubungi saya untuk untuk minta menjadi ketua Pomcap. Ya, saya akan buat fakta integritasnya itu. Punya komitmen nggak untuk mengembangkan olahraga? Punya garansi nggak ada lapangan? Kalau ada lapangan, sarana semua saya support. Saya dukung dari Pemprov.